Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jumpa lagi dengan kelas fisika. Kali ini saya ingin bahas materi tentang bunyi, lebih tepatnya tentang efek Doppler. Ini ya, efek Doppler ya. Ini materi kelas 11 ya, biasanya di semester 2 atau materi olimpiade kalau SMP pasti keluar ya. Oke, langsung saja sebelum membahas tentang apa itu efek Doppler, langsung saya kasih contoh kasusnya. Ini ada beberapa contoh kasus daripada efek Doppler, yaitu bunyi peluit kereta api saat menuju stasiun dan meninggalkan stasiun memiliki frekuensi yang berbeda. Kemudian bunyi sirine ambulan saat mendekati dan menjauhi memiliki frekuensi yang berbeda juga. Ya, mendekati atau menjauhi pendengar ya. Kemudian bunyi motor balap F1 saat melaju mendekati penonton dan menjauhi penonton juga berbeda. Jadi dari ketiga contoh ini, poinnya itu ada pada perubahan frekuensi. Sehingga efek Doppler itu adalah peristiwa perubahan atau perbedaan frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar akibat gerak relatif antara sumber dan pendengar. Kata kuncinya di sini, di gerak relatif. Sehingga gerak relatif itu ada dua, bisa gerak relatif mendekat atau menjauh. Dalam hal ini konsepnya, ketika gerak relatifnya mendekat, maka frekuensi pendengar ya yang diterima oleh pendengar frekuensinya akan lebih tinggi daripada frekuensi si sumber aslinya. Artinya misalkan frekuensi sumber nilainya katakanlah 500 Hz gitu ya. Maka ketika relatifnya mendekat nanti frekuensi pendengar lebih dari 500. Anggap aja bisa 550 Hz atau lebih dari itu. Tergantung relatif mendekatnya itu kecepatannya berapa. Kebalikannya kalau dia relatif menjauh, maka frekuensi pendengar akan lebih kecil daripada frekuensi sumber. Katakanlah sumbernya tetap 500 ya. Ketika dia relatif menjauh, bisa jadi frekuensi pendengarnya nilainya di angka 400 Hz atau lebih kecil. Lagi-lagi tergantung daripada kecepatan relatifnya berapa. Ini beberapa contoh relatif mendekat ya. Kalau relatif menjauh nanti tinggal kita balik saja. Ini sumber diam, sedangkan pendengar mendekat atau sebaliknya. Jadi kasusnya di sini ya. Kasus yang pertama, ini ada sumbernya diam di sini. Ya, pendengarnya bergerak mendekat menuju sumber. Atau kebalikannya, pendengar yang ini sumber diam, pendengar mendekat ya. Atau pendengar yang diam, kebalikannya sumber yang mendekat gitu. Ya, jadi pokoknya dia relatif mendekat. Atau kasus berikutnya, sumber dan pendengar sama-sama bergerak saling mendekati. Ada pendengar, ada sumber, ini kedua-duanya saling bergerak mendekat. Atau misalkan sumber dan pendengar sama-sama bergerak searah. Ya, ketentuannya kalau yang pertama, sumber di belakang pendengar, ini ada sumber, ada pendengar, ini sama-sama bergerak ke arah kanan. Tapi kecepatan sumber lebih besar daripada kecepatan pendengar. Ini kecepatannya misalkan di angka 4 meter per sekon, kecepatannya 2 meter per sekon. Ya, ini kan sumber lebih cepat ya. Sehingga lama-lama sumber akan tersusul sama si pendengar. Atau kebalikannya, ada pendengar, ada sumber. Ya, sama sumbernya ini lebih lambat. Pokoknya ini searah ya. Ini bisa searah ke kanan atau ke kiri, bebas sebenarnya. Ini kecepatannya 5 meter per sekon, ini kecepatannya 2 meter per sekon. Ya, relatifnya tetap relatif mendekat. Seperti itu ya. Jadi pokoknya ketika relatifnya mendekat, entah mereka salah satu bergerak atau keduanya bergerak, ya, arahnya searah atau berlawanan, kita lihat relatifnya. Antara satu sama lain, dia saling mendekat atau saling menjauh. Ketika dia saling mendekat, maka frekuensi pendengar pasti lebih besar daripada frekuensi sumber. Sebaliknya, kalau relatif menjauh, maka frekuensi pendengar akan lebih kecil daripada frekuensi sumber. Ya, ini tadi ya. Oke, ini contoh yang relatif mendekat. Kalau relatif menjauh, tinggal dibalik saja contohnya. Lanjutnya, apa sih yang menyebabkan efek Doppler terjadi? Pada medium yang sama, bunyi merambat ke segala arah dengan kecepatan yang sama, sehingga arah rambat bunyi berbentuk seperti bola yang terus membesar. Jadi kita ilustrasikan ini ada orang ya, dia berteriak. Ketika mediumnya sama, kan kecepatan rambat bunyi itu kan disebabkan oleh kerapatan medium. Ketika mediumnya sama, katakanlah udaranya sama, nggak ada angin gitu ya, maka bunyi ini merambat ke segala arah, ke atas, ke kanan, ya ke kiri, ya ke segala arah. Ini secara 2 dimensi ya. Kalau kita gambarkan secara 3 dimensi, ya ada yang maju ke depan, ke belakang, dan seterusnya. Dan ini kecepatannya sama semua. Sehingga ketika kecepatannya sama, maka kalau kita amati, dia kayak ada bola yang terus membesar gitu. Oke, bola yang terus membesar. Gini, ya terus membesar. Ketika di sebelah kiri atau sebelah kanannya ada pendengar, kita katakan ini ada, ya, ini ada pendengar 1, ini sumber ya. Kemudian di sini ada pendengar 2. Maka kalau kalian perhatikan, karena dia diam ya, ini kan si sumber sama si pendengarnya diam, maka gelombangnya, panjang gelombangnya ini, ya, jarak antar ini jarak antara puncak gelombang biasanya dia sama terus, sehingga di sini gelombangnya seperti ini, di sini gelombangnya seperti ini juga sama gelombangnya seperti ini.
Sehingga akibatnya apa? Frekuensinya tetap nggak berubah ketika mereka saling tidak bergerak satu sama lain atau relatif diam. Kebalikannya kalau sekarang kita bikin contoh bergerak gitu. Ini ada sumber di sini. Ini ada pendengar satu di sini. Sumber pendengar satu. Di sini ada pendengar dua. Ya. Sekarang relatifnya bergerak. Karena si sumber kita anggap dia bergerak ke kanan, nanti bentuk bunyinya nanti gini. Ya, ini kan ketika dia ngomong, dia di sini, gelombang pertama. Karena dia lebih maju, nanti gelombang kedua bentuknya kayak gini, lebih menjauh. Jadi, karena dia bergerak ke kanan, gelombangnya kayak gini. Ya, kalau kita amati, nanti di sini kan lebih jarak antara puncak gelombangnya lebih dekat, ini jarak antara puncak gelombangnya lebih jauh. Sehingga efeknya nanti di sini misalkan panjang gelombangnya seperti ini panjang gelombangnya lebih rapat nih. Lebih rapat ya, lebih rapat gini. Ini lebih jauh lagi. Nah, sehingga kita dapetin ininya, ini lambda sumber, ini lambda pendengar ini lebih kecil daripada lambda sumber, dan di sini lambda pendengar lebih besar daripada lambda sumber. Lah, sekali lagi cepat rambat bunyi di udara kan nggak berubah. Karena mediumnya sama, maka cepat rambat bunyi di udara juga sama. Kita punya rumus cepat rambat gelombang V sama dengan lambda frekuensi. Kalau V-nya konstan, kita punya lambda berbanding terbalik dengan frekuensi. Maka kita dapat ini ada frekuensi sumber, karena lambda pendengar ini lebih kecil, maka di sini frekuensi pendengar lebih besar daripada frekuensi sumber. Ini kebalikannya, frekuensi pendengar akan kurang daripada frekuensi sumber. Seperti itu. Nah, karena kan lambdanya kecil, frekuensinya gede. Ya, soalnya lambda kali frekuensi kan harus konstan. Katakanlah misalkan V-nya tetap kita misalkan paling gampang ya ini 300. Ya, oke. Lambdanya yang pertama ini frekuensinya ini 50, berarti ini kan harus nilainya 6 gitu. Kalau ini dibalik ya, frekuensi lambdanya diperbesar, misalkan ini 12, maka frekuensinya harus di angka 25. Jadi antara lambda dengan frekuensi ini berbanding terbalik. Seperti itu ya. Nah, dari peristiwa inilah kita dapat konsep yang di atas tadi. Bahwasanya ketika dia relatifnya mendekat, maka frekuensi pendengar lebih besar daripada frekuensi sumber. Dan ketika relatifnya menjauh, frekuensi pendengar akan lebih kecil daripada frekuensi sumber. Jadi terjadinya itu akibat perubahan panjang gelombangnya. Kayak gitu ya. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjutkan di bagian rumusnya yang tadi udah kelihatan. Ya, ini rumusnya. Ini kan ada keterangan plus minus ya. Plus minusnya itu ada beberapa ketentuan. Nanti bisa plus, bisa minus. Ini kondisinya. Cuma untuk menghafalin biar cepat untuk plus minusnya itu gini. Paling enak ya. Ini ada sumber, ada pendengar. Dari kiri plus minus plus minus. Kalau sumber ke kiri, berarti sumber kan menjauhi pendengarnya di sini ya. Berarti sumber menjauhi pendengar, maka sumbernya plus. Kalau sumber menuju pendengar, sumber minus. Pendengar menuju sumber, pendengar plus, dan pendengar menjauhi sumber, maka pendengar minus. Sama ya. Sumber menjauhi pendengar, kecepatan sumber plus. Sumber menjauhi pendengar plus ya. Sumber menuju pendengar ke sana minus ya. Pendengar menuju sumber berarti pendengar ke sini, ke kiri, dia positif, dan pendengar menjauhi sumber ini pendengar negatif. Oke. Jadi rumusnya seperti ini cukup mudah dihafalkan sebenarnya. Frekuensi pendengar per V udara plus minus V pendengar sama dengan frekuensi sumber per V udara plus minus V sumber. Biasanya rumus ini ada perubahan bentuknya. Kan dicarikan kadang-kadang yang sering frekuensi pendengar ya. Jadinya frekuensi pendengar sama dengan yang bagian ruas bawah ini kita pindah ke atas, kita kalikan silang ke sana, jadinya V udara plus minus V pendengar per V udara plus minus V sumber kalikan frekuensi sumber. Ya, ini bentuk lainnya. Ya, tinggal masalah aljabar saja sebenarnya. Oke, langsung saja kita praktekkan beberapa contoh untuk kasus relatif mendekat dan relatif menjauhnya. Mobil ambulan bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati pendengar yang berada di pinggir jalan. Jika frekuensi sirene ambulan tersebut 640 Hz dan kecepatan bunyi di udara 340 meter per second, maka frekuensi yang diterima oleh pendengar adalah berapa? Kita sketsain dulu ya, ini mobil ambulan, ini belum SI, ingat ya nilainya setara dengan 20 meter per second. Kemudian dia mendekati pendengar yang berada di pinggir jalan, berarti pendengarnya diam. Berarti ini ada mobil ambulan bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Kemudian di sini ada pendengar yang diam. Relatifnya mendekat, maka nanti frekuensi yang terima pendengar harus di atas 640 Hz ya. Konsepnya seperti itu. Oke, kita selesaiin untuk frekuensi pendengar per V udara plus minus V pendengar sama dengan frekuensi sumber per V udara plus minus V sumber. Kita masukkan angkanya, frekuensi pendengar kita cari per V udara nilainya mana tadi? 340 meter per second ini ya. Ini 340. Perhatikan,
sumber pendengar. Sumber menuju pendengar plus minus. Maka sumbernya nanti pakai minus, pendengarnya 0. Ini plus minus 0 sama dengan frekuensi sumbernya di angka 640 per 340 min 20. Kita proses ya. Frekuensi pendengar per 340 sama dengan 640 per 340 kurangi 20 di angka 320. Ini bisa kita coret dapatnya angka 2. Oke, kita dapat frekuensi pendengar sama dengan 2 dikalikan kali silang ya. 340. Jawabannya sama dengan 680 Hz. Nah, dan ini terbukti. Frekuensi sumbernya 640 yang diterima 680 Hz. Ya, inilah efek Doppler. Jadi perubahan frekuensi yang diterima oleh pendengar akibat gerak relatif antara sumber dan pendengar. Seperti itu. Oke, dengan rumus yang masih tetap sama, kita bahas soal-soal berikutnya. Langsung saja di sini. Oke, nomor 2 nih seharusnya. Nomor berikutnya, kita tuliskan pelan-pelan biar kalian bisa lebih memahami juga. Ahmad mengayuh sepedanya dengan kecepatan 5 meter per second ya, menuju panggung konser. Jika bunyi yang didengar Ahmad 930 Hz, berarti itu frekuensi pendengar. Frekuensi yang diterima oleh Ahmad oleh pendengar nilainya 930 Hz, berarti Ahmad itu kecepatan pendengar sama dengan 5 meter per second. Kemudian cepat dapat bunyi di udara, V udara nilainya di angka 305 meter per second. Berarti dia mengayuh sepedanya menuju panggung konser. Berarti ini ada panggung, panggung konser. Kemudian Ahmad ini mengayuh sepedanya. Gambar sepedanya gini aja ya. Dengan kecepatan 5 meter per second. Ini pendengar, ini sumber. Oke, untuk plus minusnya seperti yang sebelumnya, ada sumber, ada pendengar, plus minus, jangan dibolak-balik ya. Ini ceritanya pendengar menuju sumber ke sana. Berarti nanti pendengarnya kita kasih positif. Oke, langsung aja frekuensi pendengar per V udara plus minus V pendengar sama dengan frekuensi sumber per V udara plus minus V sumber. Dicariin V sumber, frekuensi sumber. Frekuensi pendengar yang terima di 930 per V udara 305. Karena pendengarnya bergerak menuju sumber, maka pendengarnya positif, kecepatannya dia 5. Seperti ini. Sama dengan frekuensi sumber kita cari per V udara 305 plus minus 0 karena sumbernya diam. Ya, lagi-lagi ini kan relatif mendekat karena frekuensi pendengarnya 930, nanti frekuensi sumbernya harus kurang dari berapa? 930. Kita proses ya. Dapat 930 per 305 tambah 5, kita punya 310 ya. Seperti ini. Sebenarnya frekuensi sumber per ini 305. Ini bisa kita coret, dapatnya 3 ya. 3 sama dengan frekuensi sumber per 305. Oke, dengan kita kalikan silang, frekuensi sumber sama dengan 305 dikalikan 3 sama dengan 915 Hz. Ya, oke, ini kan pendengarnya 930, sumbernya 915. Ya, sumbernya ya yang lebih rendah. Karena dia relatif mendekat, perhatikan, ketika relatif mendekat maka frekuensi pendengar yang lebih tinggi. Artinya ini kan pendengarnya 930, maka sumbernya harus lebih rendah. Nomor berikutnya masih berkaitan dengan relatif saling mendekat. Ini ceritanya Andi dan Budi bergerak saling mendekat dengan kecepatan masing-masing 72 km per jam. Ini setara dengan 20 meter per second, dan satunya 36 km per jam setara dengan 10 meter per second. Jika Andi berteriak dengan frekuensi 600 Hz, ini frekuensi sumbernya ya, dan kecepatan bunyi di udara saat itu sebesar 320 meter per second, maka frekuensi bunyi yang terima Budi adalah berapa? Kita cek ya. Ini Andi, kecepatannya di Andi, kecepatannya berapa tadi? 20 meter per second. Sini ada Budi dengan kecepatan 10 meter per second. Kemudian frekuensinya si Andi, frekuensi sumber sebesar 600 Hz. Pertanyaannya frekuensi pendengar nilainya berapa? Oke, karena ini relatif dekat, seharusnya nanti frekuensi yang diterima oleh si Budi lebih dari 600 Hz. Oke, kita masukin ya, persamanya masih sama. Frekuensi pendengar per V udara plus minus V pendengar. Kita cek plus minusnya. Ada sumber, ada pendengar. Plus minus, plus minus. Sumber menuju pendengar, ini negatif. Pendengar menuju sumber, ini positif. Kita masukkan frekuensi pendengar per V udara plus minus V pendengar sama dengan frekuensi sumber per V udara plus minus V sumber. Oke, semoga sudah hafal ya. Frekuensi pendengar kita cari per V udara 320. Oke, pendengar menuju sumber pakainya positif plus 10 sama dengan frekuensi sumbernya
600 per V udaranya 320. Sumber menuju pendengar pakainya negatif min 20. Oke, frekuensi pendengar per 300 ini 30 ya. Sama dengan 600 dibagi 300. Dapat ya. Frekuensi pendengar per 330 sama dengan 2. Sehingga kita dapat frekuensi pendengar sama dengan, tinggal kita kalikan saja, 660 Hz. Oke, terbukti bahwasanya frekuensi yang terima Budi lebih tinggi karena dia relatif mendekat. Oke, berikutnya masih berkaitan dengan soal yang relatif saling mendekat ya, sehingga frekuensinya yang diterima pendengar lebih tinggi daripada frekuensi sumber. Mobil polisi mengejar pencuri di depannya sambil membunyikan sirene dengan frekuensi 600 Hz ya, dan berkecepatan 40 meter per second. Jika pencuri tersebut mendengar frekuensi sebesar 640 Hz. Oke, ini jelas ya. Ini frekuensi sumber, frekuensi pendengar lebih tinggi, nanti jelas relatifnya mendekat. Jika pencuri tersebut maka kecepatan pencurinya berapa? Ini cari kecepatannya. Kita sketsain ya, si mobil polisinya kita gambarkan pakai mobil, pencurinya lari gitu ya. Ini V pendengarnya, pencurinya nggak tahu berapa. Ini V sumbernya nilainya 40 meter per second. Yang kecepatannya dengan frekuensi sumber sama dengan 600 Hz dan frekuensi pendengar nilainya 640 Hz. Ini kan semuanya si sumber menuju pendengar dan pendengar menjauhi sumber. Kita cek ya. Sumber pendengar plus minus. Lagi-lagi sumber menuju pendengar, berarti sumbernya menuju pendengar, nanti sumbernya pakai negatif. Pendengar menjauhi sumber, nanti pendengarnya juga pakai negatif. Semuanya pakai negatif. Langsung kita masukin untuk frekuensi pendengar nilainya 640 per kecepatan bunyi di udara saat itu nggak ada. Kita anggap 340 kayak gitu ya. Kemudian dikurangi V pendengar nggak tahu berapa, sama dengan ini sumbernya 600 per 340 dikurangi kecepatannya si sumber nilainya 40 dikurangi 40. 640 per 340 min V pendengar sama dengan 600 per 300. Kita coret dapatnya 2. Oke, kita kalikan silang ya. Dapat kita 640 sama dengan 2 dikalikan 340 min V pendengar. Oke, ini kita coret bisa, dapatnya 320 sama dengan 340 min V pendengar. V pendengarnya kita pindah ke kiri. Kecepatan pendengar sama dengan 340, kita kurangi 320, nilainya sama dengan 20 meter per second. Oke, ini ternyata kecepatannya pendengar di angka 20 meter per second. Ya jelas ya. Ini 20, ini 40 kan relatif mendekat. Nanti siapa ini? Si mobil polisinya bisa menyusul pencurinya. Oke, itu berkaitan contoh soal yang relatif mendekat. Ada 4 nomor ya, sudah kita bahas. Sekarang bagaimana kalau soalnya itu relatif menjauh? Apakah benar sih frekuensi yang terima oleh pendengar itu lebih kecil daripada frekuensi sumbernya? Oke, ini ceritanya sebuah mobil karnaval dengan membawa pengeras suara berfrekuensi 1400 Hz, ini frekuensi sumber, bergerak menjauhi penonton dengan kecepatan menjauhi ya, dengan kecepatan 36 km per jam yang setara dengan 10 meter per second. Jika cepat lambat bunyi di udara saat itu 340 meter per second, maka frekuensi yang terima oleh pendengar adalah berapa? Ini ada sumber bergerak menjauhi penonton. Ini sumber nih pendengar, ya sumbernya ke sana. Plus minus. Cuma di sini kan penontonnya dia diam. Sumber menjauhi penonton, nanti sumbernya pakai positif, penontonnya 0 ya. Oke, kita tanyain frekuensi penonton atau pendengarnya. Frekuensi pendengar per V udaranya 340 plus 0 karena pendengarnya diam, sama dengan frekuensi sumbernya 1400 per 340 plus ya. Plus berapa kecepatan sumbernya? 10. Oke, kita proses ya. Frekuensi pendengar per 340 sama dengan 1400 dibagi ini 350. Ini bisa kita coret ya. Nah, ini kita bagi 7 dapatnya 20. Kita bagi 7 dapatnya 5. 20 kita bagi 5 ketemunya 4. Oke, dapat frekuensi pendengar sama dengan 4 dikalikan 340 sama dengan ini nolnya kita pisah dulu. 4 kali 4 16 dengan 1. Ini 1360. Oke, jelas ya. Sumbernya 1400, pendengarnya 1360. Ini relatifnya menurun ya, sesuai. Kita lanjutin lagi di contoh soal berikutnya. Seorang pilot menerbangkan pesawat menjauhi menara bandara yang mengeluarkan bunyi sirene berfrekuensi 1360 Hz. Frekuensi sumber sama dengan 1360 Hz dengan kecepatan sumber sama dengan 0. Jika pilot mendengar
dengan frekuensi 540 Hz, frekuensi pendengar ya nilainya 560 Hz. Pertanyaannya kecepatan bunyi di udara 340. Oke, ada V udara sama dengan 340 meter per sekon. Nah, kecepatan pendengarnya nilainya berapa? Oke, perlu digarisbawahi bahwasanya VU ini artinya kecepatan bunyi di udara ya, bukan kecepatan udara ya. Kalau pakai kecepatan udara atau kecepatan angin nanti caranya agak beda. Nanti saya tunjukin di akhir video. Oke, kita proses saja. V pendengar 560 per V udara 340. Ada sumber pendengar plus minus. Ceritanya pendengarnya ini yang menjauhi sumber. Berarti ya minus 340 min, nggak tahu, V pendengar sama dengan 1360 sumber per 340, ini plusnya 0. Oke, 560 per 340 min VP sama dengan 1360 per ini 340. Ini bisa kita coret 136 kita bagi 34 dapatnya nilainya 4 ya. Maka kita kalikan silang, kita punya 4 kalikan 340 min VP sama dengan 560. Ini bisa kita coret juga, dapatnya di 140. Maka kita punya 340 min 140 sama dengan V pendengar. Sehingga V pendengar sama dengan 200 meter per sekon. Ya, namanya pesawat ya, pasti kencang ya. Oke, ini kecepatannya relatif menjauh di kecepatan 200 meter per sekon. Jadi yang ditanyain itu bisa macam-macam, bisa kecepatan pendengar atau kecepatan sumber, frekuensi pendengar, frekuensi sumber dan lain sebagainya. Macam-macam ya model soalnya. Oke, kita lanjutin lagi di nomor berikutnya. Seorang pengendara motor melaju dengan kecepatan 15 meter per sekon di belakang ambulans yang melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Oke, ini ada ambulans, ceritanya kecepatannya di antara 25 meter per sekon. Di belakangnya ada pemotor melaju dengan kecepatan 15 meter per sekon. Oke, ini relatif saling menjauh ya, karena yang di depan lebih kencang gitu ya. Jika pengendara motor tersebut mendengar bunyi sirine ambulans dengan frekuensi pendengar nilainya 630 Hz, cepat amat bunyi di udara 300 meter per sekon, maka frekuensi sirine ini frekuensi sumbernya nilainya berapa? Logikanya kalau dia relatif menjauh, maka frekuensi pendengar kan lebih kecil. Artinya frekuensi sumber di sini nilainya harus lebih dari 630 Hz. Oke, kita cek ya. 630 per V udaranya 300 ya, sumber pendengar plus minus biar nggak keliru ya. Ini ceritanya si pendengar menuju sumber, maka pakainya positif. Sumbernya menjauhi pendengar, pakainya positif. Semuanya pakainya positif. Maka ini plus 15 sama dengan frekuensi sumber nggak tahu berapa, 300 plus 25. 630 per 315 sama dengan frekuensi sumber per ini 325. Ini bisa kita coret ya, dapat angka 2, kita kali silang, dapat frekuensi sumber sama dengan 325 kalikan 2, hasilnya 650 Hz. Oke, ini dapat 650 Hz. Perhatikan, frekuensi sumber lebih besar daripada frekuensi pendengar karena relatifnya menjauh. Oke, kita lanjutin lagi di satu nomor terakhir. Dua buah mobil pemadam kebakaran berjalan beriringan, berarti berjalannya bareng-barengan dengan kecepatan 72 km per jam atau setara 20 meter per sekon. Jika mobil yang di depan mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 750 Hz, maka frekuensi bunyi yang didengar mobil kedua adalah berapa? Ceritanya ada mobil pemadam satu ya sama mobil pemadam yang kedua. Ini yang kecepatannya sama-sama 20 meter per sekon, ini juga sama 20 meter per sekon. Ini sumbernya yang di sini, ini ada sirinnya. Ini sumber pendengar. Sumber pendengar plus minus, sumber menjauhi pendengar ya. Ke positif, pendengarnya menuju sumber juga positif. Semuanya pakai positif. Perhatikan. Frekuensi pendengar yang kita cari, frekuensi pendengar per 340 plus berapa tadi kecepatannya? 20 sama dengan frekuensi sumbernya di angka 750 per 340 plus 20. Frekuensi pendengar per 360 sama dengan 750 per 360. Perhatikan, ini bisa dicoret. Lah, berarti frekuensi pendengar nilainya sama-sama 750 Hz. Kenapa? Karena dia beriringan, bareng-bareng geraknya ya. Sehingga relatifnya nggak ada relatif dekat atau relatif menjauh, sehingga frekuensi yang diterima pasti sama. Seperti itu ya. Jadi kalau ada soal kayak gini ya nggak usah dikerjain juga, langsung tahu konsepnya ya dapat beres.
Oke, itu beberapa contoh soal dan pembahasan materi tentang efek Doppler. Ya, ini ya efek Doppler. Oke, sekali lagi di bawah saya sampaikan bahwasanya rumusnya efek Doppler itu kan frekuensi pendengar per V udara plus minus V pendengar sama dengan frekuensi sumber per V udara plus minus V sumber, dengan keterangan ada sumber, ada pendengar, plus minus, tergantung sumbernya. Kalau menjauhi pendengar sumbernya positif, sumbernya menuju pendengar dia negatif. Begitu juga kalau pendengarnya menuju sumber nanti pakainya positif ini ya. Kalau pendengar menjauhi sumber nilainya negatif. Oke, syaratnya kasus ini yaitu tidak ada angin atau V angin itu sama dengan 0. Lantas gimana kalau ada kecepatan angin? Gini, kalau ada kasus untuk kecepatan angin gitu ya. Jadi angin di sini berperan untuk apa ya? Mempercepat atau memperlambat laju bunyi di udara. Gini. Ini ya, kasus pertama ini sumber, ini pendengar. Jika kecepatan anginnya, angin bergerak dari sumber menuju pendengar, ya, katakanlah VA sama dengan 10 meter per sekon. Maka V udara yang kau masukkan di sini, ya V udaranya, misalkan V udara normal 340 ya, V udaranya sama dengan 340 plus 10. Jadi VU plus apa? Plus V anginnya. Kenapa? Karena si anginnya itu kan dari sumber menuju pendengar, sehingga laju rambat bunyi dari sumber ke pendengar lebih cepat, tidak lagi 340 tapi 350 kayak gitu ya. Kebalikannya kalau ini ada sumber, ini ada pendengar, anginnya dari pendengar menuju sumber, makanya kita pakai V udaranya sama dengan 340, kecepatannya sama ya, sama-sama 10 meter per sekon, ini min 10. Ya dikurangin, kenapa? Karena anginnya kan dari pendengar menuju sumber, sehingga sumbernya yang normalnya kecepatannya 340 meter per sekon, karena ditabrak sama angin dia lebih lambat, ketemunya di 330 meter per sekon. Jadi tinggal ngerubah bagian ininya saja, V udaranya, tergantung arah angin kemana ya, bisa plus bisa minus. Plus minusnya aturannya ini, nalarnya kayak gitu ya. Tapi kalau plus minusnya yang pendengar sama sumber sebenarnya ada nalarnya lagi, cuma ya biar gampang kita pakai ini aja. Oke, itu aja penjelasan tentang efek Doppler hingga contoh soal. Semoga dapat bermanfaat dan teruslah belajar. Jika ada pertanyaan langsung sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, saya Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.